ngajak ketemuan cewek, terus diikat pakai tali. Obsesinya ini ternyata nggak berhenti sama seperti kata psikiater itu, malah berlanjut makin gila. Bukan dirinya lagi yang diikat, tapi cewek atau orang lain. What's up, simple people? Obsesi yang berlebihan terhadap suatu hal itu akan mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi. Contoh saja nih, kalau kita terobsesi berlebihan pada tali. Bayangin kalau kita sama pasangan kita, sama pacar kita lagi berduaan, terus ada tali. Terus terjadi hal-hal yang diinginkan, diikat, terus terjadi tali pernikahan dong. Pada video kali ini, Simple Knowledge mau bahas mengenai sebuah kisah dari orang yang terobsesi pada tali. Obsesinya ini sangat tidak sehat, yang mengakibatkan dia pada akhirnya menjadi sebuah pembunuh berantai yang berdarah dingin. Penasaran seperti apa kisahnya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @simpleknowledge. Inilah kisah mengenai Harvey Gladman, sang lonely heart killer. Harvey Gladman lahir pada 10 Desember 1927. Tidak banyak masa kecil yang diceritakan pada publik, kecuali si Harvey Gladman ini dulu itu sering dibawa ke psikiater oleh ibunya. Karena ibunya ini sering menemukan bahwa Harvey kecil itu waktu di kamar mandi, waktu di bak mandi tuh, dia bawa tali, terus diikatkan ke lehernya, terus ditarik gini sampai dia itu kayak sesak nafas. Dan dia katanya mendapatkan kepuasan seksual dari mencekik leher ini, guys. Tapi gue nggak paham dengan psikiater atau psikolog yang ada di Amerika sono. Karena pada waktu si Harvey Gladman ini ketahuan kayak gitu, sang psikiater itu cuma ngomong ke orang tuanya Harvey bahwa kebiasaan ini akan segera hilang kalau nanti dia segera beranjak dewasa. Ini sih namanya psikiaternya makan gaji buta. Udah tahu anak aneh, mengalami suatu hal yang tidak wajar, tapi tidak diobatin dengan baik dan benar. Dan benar saja kan, pada waktu dia mulai beranjak remaja, pada waktu hampir lulus dari SMA, Harvey Gladman ini sering, bukan sekali dua kali lagi, sering ngajak ketemuan cewek, terus diikat pakai tali. Obsesinya ini ternyata nggak berhenti sama seperti kata psikiater itu, malah berlanjut makin gila. Bukan dirinya lagi yang diikat, tapi cewek atau orang lain. Bahkan karena hal yang dia lakukan ini, dia sering keluar masuk penjara. Tapi memang nggak lama sih, cuman singkat-singkat aja karena kejahatannya itu belum yang terlalu berat. Cuman melecehkan wanita yang sebelumnya dia ikat. Nah, tapi pada tahun 1957 pada akhirnya Harvey Gladman ini pindah ke Hollywood sono tuh untuk mencari kehidupan yang lebih baik lah, sama mencari mangsa yang lebih cantik mungkin ya. Di Hollywood ini dia pada akhirnya bekerja menjadi seorang tukang servis TV. Ya, dari sana dia mulai kenal banyak orang, kenal banyak artis juga ternyata di Los Angeles sana tuh. Tapi hal-hal ini digunakan untuk hal yang tidak baik. Karena pada akhirnya dia jadi ngerti bisnis Hollywood dan dia ketemu korban pertamanya yang bernama Judy Ann Dull. Jadi dia ini nyamar sebagai fotografer yang namanya Johnny Glynn. Nah, si Johnny Glynn atau si Harvey Gladman ini pada akhirnya nawarin job pada si Judy. Karena pada waktu itu gadis yang masih berusia 19 tahun ini baru aja bercerai dan butuh duit untuk mensupport hidupnya. Jadi ya ditawarin aja kerjaan, cuman dibayar, cuman untuk difoto. Kan gampang tuh, apalagi dia ini model kan. Nah, tapi saat si Judy ini pada akhirnya datang untuk sesi photoshoot di apartemennya si Harvey Gladman, memang aneh ya. Sudah tercium bau-bau yang aneh, tapi si cewek ini tidak sadar. Si Harvey Gladman alih-alih memfotonya, malah diikat dulu baru dia difoto. Habis itu ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi sampai akhirnya si Harvey Gladman ini mengikat dia di sebuah tiang kayak disalib gitu, terus dilecehkan dan akhirnya
dibawa ke padang gurun sebelum dia akhirnya dibunuh di padang gurun tersebut. Dia adalah korban pembunuhan pertama dari Harvey Gladman. Coba saja pada waktu sesi photoshoot itu, Judy Andul ini ngajakin kedua kakaknya, yaitu Al dan El. Pasti dia nggak akan diapa-apain. Al, El, Dul. Harvey Gladman menemukan korban keduanya yang bernama Shirley Ann Bridgeford dari sebuah situs perjodohan yang melalui koran pada waktu itu yang bernama The Lonely Hearts. Jadi inilah yang membuat si Harvey Gladman ini mendapatkan julukan The Lonely Heart Killer, karena dia nyari korbannya melalui perjodohan koran gitu waktu itu. Korban kedua dari Harvey Gladman ini sendiri sama juga kasusnya seperti korban pertama. Jadi dia ini habis bercerai, pada waktu itu masih belia juga, masih umur 24 tahun. Dan dia juga dijanjiin di foto juga sama si Harvey Gladman, dan ujung-ujungnya kalian tahu sendirilah, si Harvey Gladman ini pada akhirnya mengikat si wanita ini di foto-foto lagi sesuai janjinya. Dan pada akhirnya dibawa lagi ke padang gurun untuk dibunuh di sana. Korban berikutnya dari Harvey Gladman adalah Ruth Mercado yang waktu itu berusia 24 tahun. Dan Ruth Mercado ini juga adalah seorang model yang kurang lebih samalah sama kasus yang pertama. Dan akhirnya dia ini ditawarin untuk photoshoot lagi sama Harvey Gladman. Dan pada akhirnya Harvey Gladman yang jatuh cinta pada Ruth Mercado ini. Ya, kali ini si Harvey Gladman sendiri yang mendatangi Ruth Mercado karena dia jatuh cinta. Dan pada akhirnya tapi tetap harus dibunuh juga si cewek ini, karena ya gimana lagi, udah terlanjur diikat, dilecehkan, nggak ada jalan lain lagi selain dibunuh. Sekali lagi ya, obsesi terhadap tali ini sangat mengerikan kawan-kawan. Hindari terobsesi berlebihan terhadap suatu hal ya. Namun pembunuhan dari si Harvey Gladman ini harus berhenti di korban keempat yang bernama Lorraine Vigil, yang pada waktu itu sama juga ditawari untuk photoshoot, lagi-lagi photoshoot. Cuman kali ini si Harvey Gladman ini sial karena ketemu Lorraine Vigil, karena dia ini pas diajak ke apartemennya, si Lorraine ini merasa ada sesuatu hal yang aneh, karena kok arah dari mobilnya Harvey Gladman ini tidak ke tempat Hollywood, tapi malah ke padang gurun. Kan dia jadi takut ya. Terus dia ini pada akhirnya si Harvey Gladman menghentikan mobilnya untuk mengikat si cewek ini, karena cewek ini mulai banyak omong, mulai cerewet. Ya biasalah cewek itu cerewet kan ya. Namun pada saat Harvey Gladman ini berusaha untuk mengikat si cewek ini berusaha melawan, meskipun si Harvey Gladman ini menodongkan senjata ke Lorraine Vigil. Tapi Lorraine Vigil ini mungkin pejuang yang sangat keras ya. Dia ini berusaha mempertahankan hidupnya sampai-sampai dia berhasil merebut pistol dari Harvey Gladman. Yang pada akhirnya seorang polisi menemukan mereka di tengah padang gurun dan ya kondisinya aneh aja gitu. Ada tali, ada pistol, dan si cewek dan cowok ini bergulat gitu. Harvey Gladman mengakui pada pemerintah, pada polisi, pada juri, saksi, semuanya bahwa dia ini ya gimana lagi, memang dia terobsesi dengan tali-talian ini sampai akhirnya dia berani melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan anehnya lagi, si ekstrimnya lagi, si Harvey Gladman ini dia menolak semua banding. Jadi dia ditawarin banding malah, bukan dia yang ngajuin, tapi dia menolak dan dia meminta untuk secepatnya dihukum mati di ruangan beracun itu. Ya mungkin di satu sisi dia sadar bahwa dia ini sudah salah sebagai manusia dan dia ini tidak bisa mengatasi kecanduannya terhadap tali itu. Mungkin pada akhirnya dia capek atas hidupnya sendiri dan dia memutuskan untuk segera dihukum mati saja. 1 tahun setelah penangkapan dari si Harvey Gladman, dia pada akhirnya dikabulkan tuh permintaannya, yaitu tahun 1959 dia dihukum mati di ruangan bergas beracun. Itulah tadi guys, cerita singkat mengenai pembunuh berantai yang bernama Harvey Gladman atau biasa dikenal sebagai The Lonely Heart Killer. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @asimpleknowledge. See you on the next video.